Als het 9-0-0-1 moet zijn, dan is dat ook, ja. Ja, want dat is meestal niet om aan te zien. Dat is een aanname waar ik van gruwel, ja. Ja, dus als je 5-3-2 speelt, dat werd altijd gezien als zeer verdedigend. Maar het is maar net hoe je het uitvoert. Timing van Rick, jongen. Loop hem er gewoon af. Tom. Roy, stap gezet vandaag, jongen. Ja. He, al die hoge bal, klasse, jongen. Op zich al is grandioos. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berbicara tentang karakternya sebagai pelatih strategi. Dalam wawancara di Belanda, ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah meraih kemenangan. Untuk itu, Pastoor menekankan pentingnya kesiapan pemain dan klub dalam mengadaptasi sistem permainannya. Ia percaya bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat agar dapat diandalkan oleh pemain dan klub. Alex Pastoor ingin timnya menguasai bola di kotak penalti lawan dan menghalangi lawan dari melakukan hal yang sama di kotak penalti mereka. Dia mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas tim dan kondisi lawan saat merumuskan taktik permainan. Pastoor tidak ragu untuk menggunakan formasi defensif demi meraih 3 poin, tetapi ia juga mengingatkan bahwa formasi tidak selalu berarti bertahan, tergantung bagaimana cara bermainnya. Sebagai asisten Patrick Kluivert, Pastoor memikul tanggung jawab besar karena Timnas Indonesia harus menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025, dengan target lolos ke putaran final. Als het 9-0-0-1 moet zijn, dan is dat ook, ja. Ja, want dat is meestal niet om aan te zien. Dat is een aanname waar ik van gruwel, ja. Ja, dus als je 5-3-2 speelt, dat werd altijd gezien als zeer verdedigend. Maar het is maar net hoe je het uitvoert. Alex Pastoor yang saat ini lagi naik daun di media Belanda berkat analisis taktik sepak bolanya dikabarkan akan banyak membantu Patrick Kluivert dari segi strategi dan taktik. Bahkan dikabarkan kalau Pastoor akan lebih banyak terlibat sebagai penyusun taktik permainan di Timnas Indonesia era kepelatihan Patrick Kluivert. Alex Pastoor saat melatih di Almere City mengandalkan skema menekan secara intensif dan melakukan aksi bertahan sejak dari pertahanan lawan agar secepat mungkin melakukan ball recovery. Terbukti pada musim 2022 hingga 2023 di kasta kedua Liga Belanda, Almere City berhasil mencatatkan 687 ball recovery berkat skema menekan secara intensif yang membuat klub yang kini diperkuat Tom Haye tersebut masuk ke kasta tertinggi Liga Belanda. Alex Pastoor sering memainkan strategi untuk menekan lawan sejak di pertahanan yang bertujuan untuk menutup opsi passing terbaik lawan sehingga memaksa mereka untuk melakukan umpan panjang. Selain itu, Pastoor juga menerapkan sistem man-to-man marking di pertahanan lawan. Meskipun cara ini cukup beresiko, akan tetapi jika berhasil merebut bola akan tercipta serangan balik yang cukup berbahaya dan dapat dimanfaatkan menjadi gol. Alex Pastoor menginginkan sebanyak mungkin pemainnya berada di lini pertahanan lawan untuk merebut bola dan melancarkan serangan balik mematikan. Alex Pastoor dari segi strategi menyerang selama di Almere City banyak memanfaatkan sisi sayap. Para pemain yang beroperasi di sayap wajib memiliki kecepatan dan memiliki kemampuan untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Pastoor berbeda dengan kebanyakan pelatih Belanda lainnya yang menerapkan skema penguasaan bola. Memanfaatkan sisi sayap pada fase menyerang pada taktik Pastoor merupakan cara agar bisa maju ke depan dengan cepat. Pastoor menggunakan formasi 4-3-3 di Almere City dengan pemain sayap sebagai poros utama penyerangan tim. Strategi Pastoor ketika menyerang cenderung memposisikan serangan ke sayap saat mendistribusikan bola di sepertiga akhir pertahanan lawan. Taktik Pastoor ketika bertahan maka sesegera mungkin untuk kembali merebut bola dengan melakukan pressing yang ketat.
Jika tidak berhasil mendapatkan bola dengan cepat, maka pemain akan turun ke belakang untuk bertahan dengan rapat dan kompak. Ketika fase bertahan, Pastor cenderung bermain dengan formasi 4-2-3-1 di mana terdapat 5 pemain di lini tengah yang akan menghambat sirkulasi bola lawan di tengah dan memaksa mereka untuk beralih ke sayap agar memasuki pertahanan tim yang dilatih Pastor tersebut. En dan zo'n gesprek van binnenuit voeren. Probeer zoveel mogelijk een gesprek te laten plaatsvinden in plaats van echt met poep in de broek. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, mengaku sebagai pelatih ambisius yang ingin timnya meraih kemenangan. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah pelatih strategis yang menerapkan permainan sepak bola yang sering ditontonnya. Ia menyatakan fokus utamanya adalah kemenangan, bahkan jika harus menggunakan formasi 901. Pastor juga khawatir formasi 5-3-2 yang sering diterapkannya dianggap defensif. Meski menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert, banyak penggemar yang merasa Pastor lebih layak menjadi pelatih. Dia memiliki pengalaman mentereng, pernah membawa tim-tim seperti Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City promosi ke Eredivisie. Patrick Kluivert, yang lebih sering menjadi asisten pelatih, memiliki sedikit pengalaman sebagai pelatih kepala, termasuk pengalaman singkat di klub Turki, Adana Demirspor. De move naar Indonesië. Ja, Patrick heeft mij gebeld enige tijd geleden of ik daar interesse in zou hebben. En mijn antwoord was direct ja, omdat ik... Nou ja, we hebben het net over voetbal gehad. Passie voor voetbal. Maar ook een soort klus waarvan ik denk, ja, dat is echt schitterend. En een club vertegenwoordigen, dat vind ik echt heel mooi. Maar een land vertegenwoordigen, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat mogen gaan doen. Ja, dit had je toch niet kunnen dromen, dat dit voorbij zou komen? Nou, in mijn droom is al heel wat voorbij gekomen. Ja, maar dit in Indonesië niet, denk ik. Nee. Deze baan op zich al is grandioos. Ik heb een heel... buiten Patrick, Danny Landsaat en nog een aantal jongens, ook uit Nederland en uit Indonesië. Ja, en ik zie het fantastisch zitten om daar één groot feest van te maken, maar ook één groot succes. Ja, als we nou de staat van dienst naast elkaar leggen, jouw staat van dienst en Patrick Kluivert's staat van dienst, waarom assistent? Want ik zie jou dan meer als hoofdcoach. Ja, het is heel simpel. Patrick is gevraagd om daar de hoofdcoach te worden. Ja, maar waarschijnlijk om naam. Ja, dat moet je aan de mensen vragen. Ja, kijk, maar de wereld draait op die manier dat Patrick gevraagd. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.